Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi dalam sesi asyiknya belajar bahasa Arab. Pada sesi kali ini, kami akan terangkan tentang poin pentingnya bahasa Arab lokal. Jadi berbahasa Arab itu ternyata ketika kita perhatikan, ada bahasa Arab yang biasa dipakai untuk acara-acara atau momen-momen resmi, seperti pada saat pembelajaran di kampus, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Ada juga bahasa Arab yang dipakai tidak pada momen resmi, atau dalam arti bahasa Arab pasaran yang ada di tengah-tengah masyarakat berkembang, bahkan seringkali kita menemukan kata-kata baru. Maka dari itu, kita akan pelajari dan kita akan ketahui sejauh mana pentingnya bahasa Arab lokal. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bahasa Arab lokal. Bahasa Arab lokal ini sesungguhnya kalau kita perhatikan ada dua jenis. Yang pertama yang disebut dengan bahasa Arab amiyah, dan yang kedua adalah bahasa Arab mahalliyah. Sementara bahasa Arab amiyah adalah bahasa Arab khas yang dipakai di dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari. Di setiap negara penggunaan bahasa Arab ini biasanya akan ada perbedaan sedikit terkait dengan penggunaannya. Maka kita kenal juga ada lahjah al-amiyah atau logat amiyah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahasa Arab percakapan dialek khas setiap daerah atau negara tertentu yang digunakan di setiap negara pengguna bahasa Arab tersebut. Dan ini tentunya sangat menarik sekali sangat menarik sekali karena masing-masing akan kita temukan kekhasannya yang membedakan antara satu dan lainnya. Misalkan antara Mesir berbeda dengan Arab Saudi, berbeda juga dengan Yaman, berbeda juga dengan Aljazair, Tunis dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Arab lokal ini apa yang dimaksud sesungguhnya? Bahasa Arab lokal adalah bahasa yang lebih spesifik, bahasa Arab yang digunakan dalam komunikasi hari di kalangan suku atau kabilah Arab tertentu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui juga, bahasa Arab lokal itu sejauh mana arti dan makna di balik bahasa Arab lokal ini. Bahasa Arab lokal atau lughah mahalliyah adalah bahasa Arab dialek setiap daerah dalam satu negara yang keberadaannya terbatas di satu tempat atau distrik tertentu atau antara penduduk suatu daerah. Kabilah-kabilah yang hidup terpisah dari dunia akan memiliki bahasa Arab yang unik. Kemudian bahasa Arab lokal ini juga berbeda karena ia tidak memiliki popularitas yang dikenal dunia, dan tidak ada seorang pun yang dapat berbicara memakai bahasa Arab ini kecuali penduduk atau kabilah di kawasan tersebut. Jadi kalau ada orang dari luar datang ke kawasan tersebut dan belum pernah mengenal sama sekali kawasan tersebut dan belum pernah datang, maka akan terasa asing. Akan tapi melihat perkembangannya, bahwa komunikasi yang terjadi di antara peradaban dunia, bahasa Arab lokal mulai menghilang ditimpa oleh bahasa Arab dunia dan resmi, atau kita sebut dengan al-lughah al-arabiyyah al-fusha, bahasa Arab yang lebih fasih. Karena di dalam perkembangannya kan teknologi, komunikasi, peradaban semakin hari semakin maju. Kalau yang lokal itu tidak mengikuti peradaban atau kemajuan, maka tentunya akan tergerus, akan hilang.
Maka sebagian dialek amiyah lokal dianggap sebagai bahasa lokal yang terpisah ya, terpisah dari bahasa umumnya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini bahasa Arab ini memiliki logat amiyah yang beraneka ragam ya. Bahasa Arab amiyah tidak memiliki kaidah nahwu, tidak juga kaidah saraf ya, atau kamus untuk kosakata dan kalimatnya juga tidak ada cara untuk menuliskannya. Makanya lebih kepada ketika kita mendengar dihafal itu saja. Kalau ditulis di dalam huruf-huruf bahasa Arab kadang terasa sulit ya. Yang penting apa yang kita dengar dari orang-orang lokal ya, ketika mereka bahasa Arab kita hafalkan ya. Jadi kalau bahasa lainnya adalah sima'i ya, mengambil pengetahuan dari yang kita dengar ya. Maka sebagian dialek amiyah lebih dekat dengan bahasa Arab standar atau al-lughah al-arabiyah al-fushah dibandingkan yang lainnya. Sebagian logat amiyah adalah logat Hijaziyah, Ha'iliyah, Qusaimiyah, Najdiyah, Badawiyah, atau gabungan ya, Najdiyah, Badawiyah, Badawiyah Libya, dari Libya ya, daerah Libya, Badawiyah Syamiyah dari Syam, Lughat Suriah dari Suria, Syria, Lubnaniyah, Libanon, Yamaniyah, Yaman, dan begitu seterusnya ya. Nah, logat-logat itu mengikuti tempat di mana bahasa Arab itu digunakan sebagai alat komunikasi di tempat tersebut ya. Kemudian logat Yamaniyah itu juga memiliki kekhasan dari yang lainnya. Nah, logat Yamaniyah terdiri dari Yaman, bagian selatan Arab Saudi ya, bagian bawah itu pojok ya, dan kawasan barat Oman ya. Oman dan Yaman ini berdampingan ya. Kemudian logat Syarqiyah terdiri dari bagian timur kerajaan Arab Saudi ya. Timurnya terus mepet lagi ada Kuwait ya, ada Emirat Arab, Oman, Yordan, Bahrain, Qatar, Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya ya. Beberapa logat dari ini semuanya berkumpul dari mereka yang berlokasi di Tunisia Timur, Lembah Aljazair Timur, sampai Iskandaria Barat, Irak, Sudan, Hassaniyah, Djibouti, dan Palestina. Kadang kita temukan ada logat-logat yang mirip-mirip ya, gitu ya. Terus selanjutnya, apa manfaat bahasa Arab lokal ya? Seperti telah dijelaskan sekilas di atas bahwa bahasa Arab amiyah itu kalau kita teliti, kita lihat itu bervariasi dan berbeda-beda dari satu negara yang lain. Oleh karena itu manfaatnya tidak begitu banyak kecuali sekedar untuk komunikasi lisan dengan masyarakat lokal ya. Jadi kalau kita datang ke sana kita belum membawa bekal atau belajar bahasa Arab lokal, maka ketika komunikasi akan terkendala. Sekalipun kita punya bahasa fushah atau fasih, kita bisa berbicara. Nah, kadang orang-orang lokal itu ketika berbicara memang dia benar-benar orang-orang yang hidupnya di pedesaan atau memang dia tidak mengenyam pendidikan resmi di lembaga-lembaga pendidikan ya. Sehingga ya kehidupan mereka seperti hal yang mereka jalani selama ini, sehingga tidak kenal bahasa fushah ya. Ketika kita komunikasi dengan bahasa fushah, kadang mereka terkendala, susah memahaminya. Mungkin akan bisa menangkap beberapa kata, tapi secara umum mungkin tidak bisa menangkapnya gitu ya. Nah, kecuali kita terbantu dengan kata-kata yang populer gitu ya, mungkin bisa. Maka manfaat yang bisa dirasakan dari menguasai bahasa Arab amiyah adalah untuk keperluan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan komunikasi intensif dengan penduduk negara setempat ya. Apa diantaranya? Nah ini ya, diantaranya adalah ketika seorang ingin menjadi pekerja pekerja di rumah-rumah itu ya, atau tenaga kerja Indonesia ya, atau domestic helper ya, atau sebagai pengusaha
atau turis yang tujuannya agar bisa komunikasi lebih personal dengan rekan bisnis di negara yang dituju ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, kira-kira apa cara tercepat belajar bahasa Arab ya, amiyah atau bahasa Arab lokal ini ya? Kalau boleh kita pastikan bahwa jelas bahwa cara tercepat untuk belajar bahasa Arab lokal ini adalah dengan apa? Datang langsung ke negara yang dituju ya. Karena tadi ketika kita belajar lewat tulisan, kadang tulisannya tidak tepat ya. Ketika kita belajar lewat lisan, kadang lisannya tidak pas ya. Tapi ketika kita datang ke tempat tersebut, ya, dialek-dialek itu akan langsung kita dengar ya. Kita perhatikan. Misalkan kita ingin belajar bahasa Arab dialek Mesir, ya datanglah ke Mesir. Kita ingin belajar bahasa Arab amiyah Saudi, datang ke Arab Saudi, dan begitu seterusnya. Karena begitu datang ke Mesir, kita akan mendengar langsung, oh ternyata ketika seorang minum kopi itu dia bilang asyrabu ahwa ya. Qafnya itu tidak diucapkan. Tapi kalau ketika datang ke Saudi, ketika seorang minum kopi, dia akan mengatakan asyrabu gahwa ya. Qafnya diganti dengan huruf G ya. G ya. G dalam huruf abjad itu ya, itu. Tadi itu. Nah, walaupun ada perbedaan antara bahasa Arab amiyah dan bahasa Arab modern atau bahasa Arab klasik ya, namun banyak juga kita temukan persamaannya. Maka dari itu, orang yang menguasai bahasa Arab modern akan jauh lebih mudah belajar bahasa Arab lokal karena memang ada sisi kesamaan, ada pertemuannya gitu ya, gitu. Kayak tadi qahwah. Itu memang dalam bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab modern, bahasa Arab yang resmi itu hurufnya qahwa. Tapi ketika bahasa Arab amiyah ya, bahasa Arab lokal ya, nah, pengucapannya bukan qaf tapi a atau g ya, a atau g. Nah, tapi kalau kita sudah tahu dari bahasa Arab fusha, nah kita akan cepat menangkap, oh ternyata yang dimaksud adalah qahwah dalam bahasa fushanya. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin asyik belajar bahasa Arab. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya insya Allah. Tetap semangat dan terus menerus belajar tanpa henti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.